sallallahu alaihi wasallam wa usulihi wa akhirih musamma ala syekhina wa alaihi wa kitab al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa summa ila al-habib Abdullah bin Husain at-Tasma wa alaihi Abdurrahman al-Hafsi wa usulihi wa akhirih min Allah yataghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Siril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدامنا فعلنا ببركاته وبكم في الدارين آمين. قال ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ودفن فيها وأنه صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kitab kita, kitab Shulamut Taufiq yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir melanjutkan yang kemarin tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulida bi Makkah. Rasul dilahirkan di kota Makkah. Waqtalafa fi zamani wiladatihi. Ulama berbeda pendapat tentang waktu kelahirannya. Wal masyhur, yang masyhur, pendapat yang populer, annahu amul fili, bahwasanya kelahiran Rasul terjadi di tahun gajah. Fi syahri Rabiul Awwali, pada bulan Rabiul Awal. Itu menurut pendapat yang populer ya. Wa indal jumhur, dan menurut ulama jumhur, annahu yaumul itsnain, bahwasanya kelahirannya itu pada hari Senin ya. Waqtalafu fi annahu li thamanin min Rabiul Awwal aw lisnatai asyarah. Ada beda pendapat di sini. Apakah tanggal 8 Rabiul Awal atau tanggal 12 ya. Ulama berbeda pendapat ya. Nah, jadi yang masyhur kan berapa ya? 12. Tapi ada pendapat yang mengatakan 8 Rabiul Awal ya. Makanya sebagian majelis, sebagian pesantren itu merayakan maulidnya pas hari tanggal 8 Rabiul Awal ya. Jadi ada khilaf ya. Ada juga kalau nggak salah yang mengatakan 10 ya, khilaf ulama. Wakila, apa dikatakan di sini? Al hikmah, hikmahnya kelahiran Nabi ya di bulan Rabiul Awal. Kenapa bukan di bulan Rajab, bukan di bulan Muharram ya, bukan di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah? Kenapa di bulan Rabiul Awal? Ada hikmah di sini. Apa hikmahnya? Bulan Rabiul Awal menjadi mulia lantaran di situ kelahiran Rasulullah ya. Karena kalau bulan haram sudah jelas kemuliaannya karena ini bulan haram, ya, bulan yang dihormati,
bulan yang dimuliakan. Orang-orang Arab nggak mau perang di bulan itu. Ya. Ramadan jelas, ya. Tapi Rabiul Awal apa keistimewaannya? Nah, ya. Teristimewanya bulan Rabiul Awal karena lahirnya Rasulullah tuh, ya. Ada ungkapan begini. Setiap apapun yang memiliki hubungan dengan Rasulullah pasti jadi mulia. Apapun itu. Ya. Ada orang lahir dari sanad keturunan Rasulullah. Nasabnya nasab siapa? Rasulullah. Yang disebut dengan apa? Habaib. Ya. Mulia enggak habaib? Mulia. Kenapa habaib mulia? Karena keturunan Rasulullah. Sahabat jadi mulia. Kenapa sahabat jadi mulia? Karena sahabat Rasulullah. Ya. Ya. Semua, ya, bulan yang biasa-biasa aja Rabiul Awal jadi mulia karena lahirnya Rasulullah. Ya. Tempat, ya, yang biasa-biasa aja mulia jadi, ya, karena Rasulullah. Ya, gitu. Nah, makanya kita kalau pengen jadi orang mulia, kudu punya hubungan dengan Rasulullah. Ya, apa hubungan kita sama Rasul? Coba ayo sebutin teman-teman semua. Hah? Rehan, apa hubungannya dengan Rasul? Sholawat. Hubungan kita apa? Umatnya Rasulullah. Kita ini mulia karena kita siapa? Umatnya Rasulullah. Itu catat baik-baik, ya. Orang-orang yang, ya, lahir setelah Rasulullah, beriman pada Rasulullah, bima ja'a bihi Rasulullah, maka menjadi umat Rasulullah. Ya. Maka tiap-tiap kita sudah dimuliakan Allah lantaran kita umat Rasulullah. Sampai Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengarang kitab judulnya Syaraful Ummah Muhammadiyah. Kemuliaan umat Rasulullah. Syaraful Ummah Muhammadiyah. Apa diantaranya kemuliaan umat Rasul? Allah berikan syariat yang ringan. Tuh. Allah kasih syariat yang ringan. Ya. Apa diantaranya syariat yang ringan? Salat cuman 5 waktu. Ya. Nggak berat-berat lagi, cuman 5 menit. Itu pun 5 menit udah campur wirid. Ya. 5 menit udah campur sampai tuh. Sebegitu gampangnya Allah kasih syariat, ada gak yang ninggalin? Banyak gak? Nauzubillah. Jadi kalau masuk neraka pantas gak tuh? Pantas gak? Pantas. Kalau orang udah gampang banget ibadah, ya, ibadah udah digampangin sama Allah, dikasih keringanan sama Allah, masih ditinggal juga, pantas tuh. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang ogah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang ogah? Man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang ogah masuk surga? Man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqad aba, orang yang tidak dengar kata-kata aku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga tuh. Ya. Nabi suruh kita sholat. Itu. Cuman 5 waktu, tadinya 50 waktu, didiskon sama Allah, ya Rabbana tuh. Itu kemuliaan umat Rasulullah, syaraful ummah Muhammadiyah. Apalagi yang kedua, ya, dimudahkannya orang kita berbuat kebaikan tuh, ya. Kalau orang dulu mau berbuat baik susah, mereka sholat harus di masjidnya. Kalau kita di mana bisa sholat, ya? Bisa gak sholat di parkiran? Bisa gak sholat di jalanan? Bisa gak sholat di atas tanah? Bisa aja, dimanapun tempat bisa sholat. Orang dulu nggak bisa, illa fi ma'badihim, kecuali di tempat ibadah mereka. Kayak masjid, harus di masjid, nggak bisa di jalan, nggak bisa. Kita bisa mudah mau ngapain aja. Sodako, ya, kudu pakai duit. Orang dulu, kalau sekarang enggak. Umat Rasulullah sodako apa?
tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Tuh Raka lagi sedekah tadi, senyum tuh asik. Senyum aja udah sedekah. Gampang nggak sedekah? Ya Allah, udah gampang banget nih amalan yang dikasih Allah. Ya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan dinilai sedekah. Senyum sedekah, nunjukin orang jalan sedekah, ngasih salam sedekah. Apaan aja sedekah tuh, subhanallah. Gampang nggak ibadah? Ya, tuh. Mafhum? Ya. Jadi Allah kasih kekhususan umat Rasulullah ibadahnya gampang. Itu ya. Itu yang kedua. Apa tadi yang pertama? Apa tadi yang pertama? Oh, sholat yang pertama. Hah? Apa kemudahan yang Allah kasih buat umat Rasulullah? Iya, syariatnya ringan. Yang kedua, apapun kebaikan dianggap apa? Sedekah, apa aja tuh. Yang ketiga, Allah jadikan ya toharoh, bersuci kita lebih gampang dari yang lain. Umat terdahulu ya, kalau seandainya bajunya kena najis, maka tuh baju wajib dipotong. Bahan bagian yang kena najis, bajunya dipotong, dibuang, ditambal dengan bahan yang lain yang bersih. Tuh zaman dulu. Zaman kita sekarang gampang nggak? Gimana kalau kena najis? Cuci. Tuh Masya Allah, ringan ya. Orang dulu Bani Israel kalau pengen tobat, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri. Tuh. Jadi kalau ente mau tobat, hara kiri ya. Kalau sini hara kanan. Bunuh diri. Zaman sekarang gimana tobat? Istighfar, nyesel, udah tobat. Subhanallah ya. Nih kalau seandainya umat kita sekarang tobatnya bunuh diri, kagak ada yang sholat di masjid ini, mati semua. Berbuat dosa tobat mati, berbuat dosa tobat mati, mati semua, nggak ada orangnya. Tuh ya. Yang kelima, azab Allah tunda dan Allah ringankan. Tuh. Umat Rasulullah kagak ada yang ngerasain azab kayak orang-orang dulu, bumi kebalik ketimpa gunung. Ya. Bani Israel luar biasa, mereka tidak taat sama Allah. Semua api yang mereka minum berubah jadi darah. Dosa nih jadi darah. Akhirnya sampai salah seorang mereka berinisiatif untuk minum lewat sedotan temennya. Temennya nyedot, disedot lagi. Pas pengen nyampe ke orang yang tadi maksiat, berubah jadi darah lagi. Nggak bisa. Bahkan kalau zaman dulu, kalau pengen tahu dosa orang gampang, di depan pintunya sudah ada tulisan dosanya. Si fulan malam maksiat ngumpet-ngumpet, pagi-pagi tulisan dosanya di depan rumahnya ada tuh. Si fulan nyolong gitu. Lebih gampang sih ketahuannya ya. Kalau kita kan sekarang repotnya gini, salah ngerasa bener gitu. Makanya nggak bisa disalahin karena yang salah ngerasa benar. Ini yang repot sekarang begitu. Ya. Enak juga sih gitu ya kalau kita dikasih tahu nih, malaikat Raqib Atid ngasih tahu, bang, lu kemarin tuh dosa lu banyak banget kemarin tuh, gitu. Disebutin tuh, lu ngatain orang, tuh kan enak begitu ya. Orang dulu tuh, malu, orang lihat, dosa ngumpet-ngumpet, orang tahu tuh. Kalau orang sekarang enggak, dosa maksiat orang nggak tahu, dosa maksiat orang nggak tahu. Maka kalau sampai ketahuan berarti tanda memang itu orang kudu buru-buru tobat ya. Dan nggak mungkin sekali. Ya, pernah saya ceritakan dulu ya itu ya. Ada orang ya Sayyidina Umar, ada orang berzina ketahuan. Ya. Ketika pengen dihukum dibilang baru sekali gitu. Lantas kemudian Sayyidina Umar mengatakan enggak. Bukan zina, nyolong. Enggak, ente bukan baru sekali, ente udah sering. Apa alasannya? Nah, alasan itu. Orang kalau baru sekali nggak ketahuan. Tapi kalau udah sering ketahuan, nah berarti tandanya udah sering. Ya. Makanya syukur kalau Allah masih tutupin kekurangan kita, dosa kita, aib kita, pertanda kita masih disuruh tobat sama Allah. Mumpung belum ketahuan nih. Ayo dah.
Kalau udah ketahuan, tandanya udah Allah sudah sangat murka sama kita. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, itulah ya syaraful ummah Muhammadiyah, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia. Nanti di akhirat, nah ada lagi utamanya. Apa keutamaannya? Umat Rasulullah adalah umat yang terbanyak dari umat-umat nabi-nabi lain. Ya. Walaupun umur nabi lain panjang, tapi umat Rasulullah paling banyak umatnya. Lalu yang kedua, di akhir kiamat nanti umat Rasulullah adalah umat yang pertama kali dihisab sama Allah. Pertama kali duluan, umat lain belum. Umat kita sudah dihisab sama Allah. Jangan jauh-jauh dah kita ilustrasikan. Ente kalau ke kelurahan pengen bikin surat ngantri, pengen cepat apa pengen lama ngantrinya? Sama di hari kiamat begitu juga. Ya. Kita pengen dihisab sama Allah, buru-buru dihisab sama Allah. Nah, tapi enggak. Umat lain, nabi lain nanti belakangan. Yang duluan umatnya Rasulullah. Yang ketiga, nanti di hari kiamat umat Rasulullah itu yang ulamanya mereka magomnya kayak nabi. Magom umat Rasulullah yang ulamanya kayak apa ya? Kayak nabi. Sampai-sampai orang di akhirat ngelihat nih rombongan nabi. Bukan. Ini rombongan umatnya Rasulullah, ulama-ulama umat Rasulullah. Pantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama-ulama umatku tuh kayak nabi di zaman Bani Israil. Ya. Nanti di hari kiamat juga umat Rasulullah ya, wajahnya pada bercahaya. Ghurrun muhajjalin, tangannya bercahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya terang karena atharis wudu, karena bekas istiqomah wudu. Ya. Makanya kita kalau berwudu basuhnya dilebihin. Nanti yang lebihin basuhan tangan sampai apa namanya nih? Adut ya, lengan. Nanti Allah berikan cahaya buat dia. Ya. Dan yang keenam, nanti di hari kiamat umat Rasulullah khusus mendapatkan syafaat Rasulullah tuh ya. Khusus dapat syafaatnya Rasulullah ya. Jadi luar biasa nih umat Rasulullah ya. Kita nih harus girang, harus bersyukur. Sampai